Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafana bihadza asy-syahril mubaraki tashrifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul wahhab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu natiqu bil haqq wa faslil khitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina amanu wa amilus solihat ila yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirunal muttaqun. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة wal asyi yuridu wajhah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan segala sifat sabar. Sabar dalam arti mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ada dua pengertian menurut ulama. Yang pertama, tahan menghadapi cobaan atau musibah. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Itu satu menurut ulama. Yang kedua, sabar berarti tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu dan lain sebagainya. Dalam hidup sehari-hari kita selalu berhadapan atau menjumpai bermacam-macam keadaan. Kadang kita suka, kadang duka, kadang bahagia, juga kadang derita. Ya. Lagi lega hati, kecewa, silih berganti, silih datang berganti. Ya. Kemudian senyum dan air mata datang dan pergi. Itulah yang selalu dihadapi manusia setiap hari. Nah, kesemuanya ini harus dihadapi dengan kekuatan mental yang kokoh. Ya. Sebab tanpa mental yang kokoh, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya setan. Nah, di waktu melaksanakan segala perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, itu butuh kesabaran. Ya. Di waktu menerima cobaan, ya, hendaklah diperlihatkan sifat kesabaran, kita tunjukkan keikhlasan dan keridhaan serta menerima dengan tabah karena Allah semata.
Allah memerintahkan kita selalu bersabar. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Sabarlah. Jadi ini ada perintah, sabarlah Muhammad. Ya. Bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Ya. Waktu pagi maupun waktu senja dengan mengharap keridhaannya. Jadi kita selalu diperintahkan oleh Allah setiap saat kita selalu sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sabar itu bukan hanya menghadapi musibatul maut, yaitu musibah kematian. Sabar itu bukan hanya ketika menghadapi kecelakaan atau bencana alam. Ya. Tetapi ada suatu yang perlu mendapat perhatian serius. Tapi mohon maaf sebelumnya, yaitu pentingnya kesabaran di dalam menghadapi sikap manusia, sikap terhadap sesama manusia. Ya. Saya berikan contoh, tapi ini mohon maaf, saya kira tidak ada di sini. Jika seorang suami memiliki istri yang tukang cerewet, maka itu juga kita harus sabar menghadapinya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang memiliki istri yang cerewet. Pokoknya setiap saat dia marah-marahi suaminya. Setiap saat dia dongkol atau mengomel terhadap suaminya. Sehingga suami ini tidak tahan menerima perlakuan dari istri itu. Dia pergi menghadap kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Sampai di rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia adukan persoalan istrinya. Apakah nanti ini diceraikan atau tidak? Karena saya sudah tidak bisa lagi menghadapi dia. Umar bin Khattab menasihati laki-laki ini, mengatakan, "Wahai sahabatku, aku juga sabar menghadapi istriku yang sementara tukang cerewet." Jadi ternyata itu istri Umar bin Khattab juga termasuk orang yang cerewet. Lalu Umar menasihati sahabat ini, mengatakan, "Wahai saudaraku, saya sabar menghadapi karena dialah menyiapkan atau memasakkan makanan aku dengan anak-anakku. Itulah sehingga saya sabar. Kemudian istriku juga selalu mencucikan atau membersihkan pakaianku dengan anak-anakku. Kemudian dialah yang menyusui anak-anakku, sehingga aku merasa damai bersamanya." Itu nasihat Umar bin Khattab. Kemudian nasihat yang terakhir, dia mengatakan, "Istri saya itu menyelamatkan aku dari perbuatan haram karena pelayanannya terhadap saya cukup baik." Nah, kemudian sebaliknya, jika seorang istri memiliki suami yang pelit atau kikir, itu juga istri harus sabar menghadapinya. Di zaman Rasulullah
ada seorang perempuan yang bernama Hindun. Hindun ini sewaktu belum masuk Islam, dialah yang sangat dihormati dan sangat disegani oleh orang-orang Arab Quraisy pada saat itu. Dan Hindun inilah sebelum masuk Islam, dialah yang merobek-robek perut Hamzah, paman Rasulullah. Kemudian dia makan isi perutnya. Ya, ini Hindun. Jadi Hindun ini dia datang kepada Rasulullah mengadukan suaminya. Ya Rasulullah, suami saya yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan itu juga termasuk musuh bebuyutan Rasulullah ketika sebelum masuk Islam. Kenapa suamimu? Abu Sufyan itu adalah orang yang sangat kikir dan pelit. Tidak pernah dilihat uangnya. Ya. Uangnya selalu di kantongnya. Nah, saya mau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya boleh mengambil uang di kantongnya apabila tidak ada di rumah? Nah, ini pertanyaannya Hindu. Nabi mengatakan boleh saja. Yang penting asalkan sekedar yang engkau makan dengan anak-anakmu dan suami hanya 1 hari. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih nanti timbul masalah. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Hindun, la haraja alaiki an tut'imihim min ma'ruf. Ya. Nabi mengatakan tidak ada dosa bagimu untuk mengambil uangnya dengan cara yang baik atau cara yang ma'ruf. Jadi kalau ada suami seperti, tapi di sini tidak ada. Ya. Kalau seandainya ada suami seperti itu, maka itu boleh diambil uangnya ketika dia tidak ada. Tapi dengan syarat hanya untuk dimakan 1 hari dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Jadi demikian indahnya sifat sabar Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya terang benderang. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan melaksanakan sholat atau ibadah. Kalau ada orang sholat tidak sabar, itulah biasa kita lihat orang sholat buru-buru. Ya. Bacaannya tidak karuan karena dia buru-buru. Itu tandanya orang tidak sabar. Nah, kita diperintahkan untuk bersabar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ya. Karena salat itu sesungguhnya berat kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa tunjukkan kesabaran dalam menghadapi segala persoalan hidup dan kehidupan. Kita selalu memohon kepada Allah agar sabar dalam menjalankan segala perintahnya dan sabar dalam mencegah atau menjauhkan diri dari segala larangannya, serta sabar dalam menghadapi musibah, bencana sebagai cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar menghadapi sikap terhadap sesama manusia. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, jadi nyatalah bahwa sabar adalah suatu sifat utama, sebab dari kesabaran akan tumbuh jiwa yang kuat, dan jiwa yang kuat adalah jembatan menuju kemenangan. Saya kira ini barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-natiqu bil haqq wa faslil khitab. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.